perut kalian. Bagi yang makan bekicot, daging bekicot maksudnya udah dimasak, nggak sama cangkangnya ya. Jadi bekicot itu bisa untuk diet, karena bisa mengenyangkan kita lebih lama. Misalnya makan sepiring bisa seharian kayak itu. Oke, let's go. Halo, kembali lagi di sini ya. Ini capek ya, habis nerangin tadi power squat, ini langsung aku bikin jawaban lagi. Jadi ada yang bertanya, Bang, apa sih contohnya pola hidup sehat? Nah, lewong pola hidup sehat aja kok masih bertanya toh, Bang. Contohnya ya, pertama, jauhi rokok, jauhi alkohol, lakukan olahraga rutin. Kenapa tak suruh olahraga? Itu termasuk di kategori menjaga atau menjalani pola hidup sehat. Karena tubuh kita ini itu perlu dirawat. Organ dalam kita itu perlu dirawat. Semakin tambah usia kita itu semakin berkurang daya kerjanya organ tubuh kita, seperti mobil, seperti sepeda motor, seperti diesel, perlu dibersihin, perlu dibengkelin, ganti ulinya ya. Kalau kita bagaimana, Bang? Kok ganti ulinya? Ya kita minum air putih. Nah, ini nanti nyambung, ada pertanyaan lagi. Air putih. Terus kalau menjauhi rokok ya berarti menjaga organ dalam kita, paru-paru atau lainnya, tenggorokan, bibir tidak hitam seperti itu ya. Terus alkohol diperlukan oleh tubuh kita, itu diperlukan. Cuman tidak sebanyak yang biasa dikonsumsi orang-orang itu. Sehari alkoholnya bisa 2 botol, 3 botol. Sehari itu 2 sloki itu aja loh ya, pagi sore atau sore aja itu 1 sloki itu sudah cukup. Jadi alkohol itu memang diperlukan untuk tubuh kita. Dan olahraga apa, Bang? Ya, olahraga ya terserah mau olahraga apa. Nah, olahraga berlebihan itu juga jelek. Olahraga berlebihan bisa serangan jantung juga. Atau mungkin fatal mungkin kalau pas angkat beban keberatan fatal. Ya. Jadi misalnya mau olahraga, ya olahragalah yang senyaman mungkin, seenak situ. Enaknya kalian tuh bagaimana olahraganya? Yang senyaman, yang pokoknya yang segampang lah ya. Misalnya ini angkat beban kuatnya 2 kilo ya 2 kilo, yang penting nyaman, yang penting olahraga, yang penting gerak, jalan, nggak usah lari-lari terus sampai melet-melet, nggak usah, seenaknya saja. Nah, itu namanya itu sudah menjaga organ-organ tubuh kita untuk bergerak. Karena itu tadi, ketika usia kita bertambah, daya kerja alat-alat produksi di organ dalam tubuh kita itu juga menurun daya kerjanya itu loh. Caranya mengepus bagaimana? Yaitu mengepus olahraga. Pertanyaan berikutnya yaitu, Bang, apa benar kita itu harus minum air putih sebanyak-banyaknya untuk menurunkan berat badan? Tidak. Minum air putih sebanyak-banyak itu juga jelek. Kalau menurut saya, air putih itu sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya segelas 1 jam, setengah jam kayak gitu ya, segelas. Nggak sampai liter-literan. Itu kan ada itu program apa itu yang konsumennya disuruh minum air putih sampai 8 liter, 10 liter per hari, nggak boleh makan. Ya, mestinya perutnya kembung, badannya turun karena nggak makan nasi, nggak boleh. Nah, ini kalau mau menurunkan berat badannya makan nasi tapi kurangi, minum secukupnya. Kalau kita kebanyakan air putih, misalnya segini langsung dihabisin, ntar lagi dihabisin, ginjal kalian gampang kena nanti. Jadi kerjanya ginjal itu berat. Segini membuang racun segini itu lama loh kalau di organ tubuh ya. Jadi
Memang metode orang menurunkan berat badan, metode orang olahraga itu banyak jenisnya. Contohnya begini aja, diet itu bisa menggunakan dengan sate kecot, daging bekecot. Tahu daging bekecot? Nah, diet itu menurut penelitian, dan itu memang sudah diteliti, ada catatannya ya, ada catatan, cari sendiri, nggak usah tak kasih tahu di sini. Maksudnya ada catatan penelitiannya itu loh ya, cari di browsing banyak. Nah, itu bisa mengenyangkan lebih lama perut kalian bagi yang makan bekicot, daging bekicot maksudnya udah dimasak, nggak sama cangkangnya ya. Jadi bekicot itu bisa untuk diet karena bisa mengenyangkan kita lebih lama. Misalnya makan sepiring bisa seharian kayak gitu. Itu contohnya, ya nggak segitu juga kali. Untuk air putih sudah tak jawab ya. Untuk cara atau contohnya menjaga pola hidup sehat, menjalani hidup yang sehat, itu ya tadi ya, kurangi alkohol, lakukan olahraga, jauhi rokok, jangan suka begadang. Karena begadang itu kalau kelamaan lama-lama bisa mengurangi semuanya aktivitas, apalagi seorang pria bisa mengurangi banyak aktivitasnya. Apa bang contohnya ya? Kalau siang kerjanya ngantuk, harusnya di kantor kerja, temennya kerja ngorok di depan komputer kayak gitu, itu yang bekerjanya di kantor. Kalau misalnya kerjanya di depan mesin, nanti mesinnya hidup, kita ketiduran. Itu contoh yang paling ringan, yang paling simpel. Yang bagi sopir nanti waktu jalan di jalan tol akhirnya itu apa yang bahasa kerennya apa itu, mikro apa itu, mikro slip apa itu bahasa kerennya. Kalau bahasa saya ya ketiduran sejenak, keturun. Jadi kalau pas nyopir jalannya tol halus itu tiba-tiba kita hilang ingatan, itu udah dulu kayak gitu. Nah, itu namanya ketiduran ya, keturun titik, kesiut. Orang-orang Jawa itu bilang kesiut kesirep pokoknya itulah ya, maksiut gitu loh, tidurnya tuh maksiut gitu loh. Katanya sih micro sleep itu kalau bahasa kerennya. Nah, itu contoh yang paling konkret, yang paling ringan, yang paling mudah ya. Terus ada efeknya ke lelaki, ke itu ya, itu yang paling berat nanti. Jadi begadang itu banyak efeknya, bisa menekan kerja ginjal cepat rusak. Itu tadi efeknya kalau kerja ngantuk. Terus obesitas, karena apa? Kalau kita melek itu lapar ya, suka lapar. Terus itu anjingnya juga lapar di belakang saya, itu mau makan saya, pantat saya mau dimakan tuh, jenggong-jenggong. Setiap ada orang di sini ya, di luar loh, padahal dia itu teriak-teriak kayak punya mulut sendiri aja tuh. Ya, itu ya. Kalau air putih tadi sudah saya jawab, sedikit-sedikit saja. Misalnya habis olahraga ya segelas cekuk-cekuk sudah cukup. Jangan sebotol segini langsung dihabisin. Nah, ini menurut medis nggak boleh, bisa merusak ginjal malahan ya, sedikit-sedikit. Terus atur pola makan. Nah, terus apa lagi tadi ya, sudah tak jawab ya, lupa aku sampai. Contohnya ya, contohnya atur pola hidup sehat. Nah, seperti tadi itu ya. Kalau yang bagi yang kurang jelas ya silahkan browsing, banyak di sana. Ya, kadang-kadang itu kalau saya ngomong banyak yang nggak percaya, karena saya bukan dokter, bukan praktisi kesehatan, bukan paranormal, bukan dukun, bukan apa ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.